Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Info Semansabo, kembali lagi bersama admin Info Semansabo yang kali ini akan berbagi informasi tentang seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau SPAN PTKIN 2021. Sekali mendayung dua pulau terlampaui. Jika operator sekolah atau bapak ibu guru BPBK saat ini belum selesai entry PDSS LTMPT menuju pendaftaran SNMPTN 2021 bagi peserta didiknya, berarti ada dua pekerjaan sekaligus. Tepatnya per tanggal 19 Januari 2021 ini, pengisian PDSS SPAN PTKIN dimulai. Kemudian bagi adik-adik peserta didik kelas 12, sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan yang tidak masuk pemeringkatan untuk mengikuti SNMPTN 2021, mungkin SPAN PTKIN menjadi pilihan yang tepat. Tentunya atas dasar rekomendasi dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN atau IAIN atau STAIN di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Pola seleksi secara nasional pada perguruan tinggi keagamaan Islam itu disebut seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau SPAN PTKIN. Dan pola seleksi bentuk lainnya disebut ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau UMPTKIN. Kedua pola sebagaimana dimaksud dapat diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. Jadi jika di LTMPT punya SNMPTN dan UTBK SBMPTN, panitia pelaksana seleksi masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri punya SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Oke, kita lanjut. SPAN PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh PTKIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN. Lalu PTKIN sebagai penyelenggara pendidikan setelah SMA atau SMK atau MA atau MAK atau pesantren muadalah dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di PTKIN berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah atau madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam Negeri atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri melalui seleksi jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKIN mempunyai tujuan diantaranya memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah atau madrasah agar mendaftarkan siswanya melalui SPAN PTKIN untuk memperoleh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam Negeri atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi melalui seleksi siswa SMA atau SMK atau MA atau MAK atau pesantren muadalah. Lalu untuk ketentuan umum dan persyaratannya, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi lain tanpa ujian tertulis.
Sekolah atau madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah sekolah atau madrasah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah atau madrasah masing-masing. Sementara persyaratan siswa pelamar untuk pendaftaran, yang pertama, siswa SMA atau SMK atau MA atau MAK atau pesantren muadalah kelas terakhir pada tahun 2021. Yang kedua, memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Yang ketiga, memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah atau madrasah. Dan yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Kemudian untuk penerimaan, calon pelamar wajib lulus dari satuan pendidikan SMA, SMK, MA, MAK atau pesantren muadalah atau yang setara. Lalu lulus SPAN PTKIN 2021, sehat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima. Untuk tata cara pendaftarannya, bagi sekolah yang tidak atau belum memiliki NPSN dapat mengirim surat permohonan dan SK kepala sekolah ke email info@span.ptkin.ac.id. Kemudian untuk sekolah yang sudah punya NISN, jika memang belum mendaftar, bisa mendaftarkan melalui laman pdss.span.ptkin.ac.id. Kemudian entry data sekolah secara lengkap di laman tersebut, lalu memvalidasi pendaftaran dengan alamat email. Setelah divalidasi, sekolah bisa login masih di laman yang sama, kemudian entry PDSS atau data siswa. Setelah itu, siswa akan mendapatkan akun login. Setelah siswa mendapatkan akun login, segera membagikannya kepada siswa. Lalu cara pendaftaran untuk siswa, setelah siswa mendapatkan akun login yang dibagikan tadi, siswa masuk ke laman siswa.span.ptkin.ac.id, lalu entry biodata, kemudian memilih program studi, dan setelah melakukan itu siswa dapat finalisasi data. Kemudian dilanjut dengan cetak kartu peserta. Kemudian pada jadwal yang telah ditentukan, siswa mengecek kelulusannya masih di laman yang sama, yaitu di siswa.span.ptkin.ac.id. Untuk ketentuan seleksi melalui sistem Panitia Nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran yang menjadi mata uji dalam ujian nasional atau UN 2021. Ini jika UN masih berlaku. Kalaupun UN tidak berlaku, berarti masih mengacu pada mata pelajaran seperti tahun-tahun sebelumnya, yang dimulai dari semester 1 hingga semester 5. Berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan Panitia Nasional dan sesuai dengan ketentuan akreditasi sekolah, siswa yang memenuhi syarat diizinkan untuk mendaftarkan SPAN PTKIN 2021. Lalu untuk pengumumannya, nanti peserta dapat mengecek kelulusan pada laman pengumuman.span.ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran. Untuk jadwal seleksi, pengisian PDSS sekaligus verifikasi PDSS dapat dilakukan mulai tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 17 Februari 2021. Sementara untuk pendaftaran siswa baru bisa dilakukan pada tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. Untuk proses seleksinya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama pada tanggal 19 sampai 23 Maret 2021 dan tahap keduanya pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021. Lalu untuk pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 5 April 2021. Untuk proses verifikasi dan atau pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi akan ditetapkan di masing-masing PTKIN.
Sementara untuk pengumuman kelulusan nanti tentunya dapat dilihat pada laman pengumuman.span-ptkn.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran. Program studi dan jumlah pilihan pada SPAN PTKIN berbeda dengan program studi dan jumlah pilihan pada SNMPTN. Di SPAN PTKIN, siswa pelamar dapat memilih 2 PTKIN yang diminati dan 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Artinya masing-masing siswa itu bisa memilih 4 program studi sekaligus di 2 PTKIN. Untuk urutannya yang jelas, urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jika prioritas pilihan pada Universitas A, maka Universitas A menjadi pilihan yang pertama. Baik teman-teman Info Sabo, admin kira cukup informasi tentang seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.